Jadi emas itu selalu dikorelasikan dengan kondisi terbalik terhadap ekonomi dunia. Oke. Kalau ekonomi dunia lagi dipenuhin oleh uncertainty, ada perang dagang contoh, ada ketakutan, ada kepanikan atau ada potensi resesi, maka emas biasa itu selalu diburu. Inflow yang terjadi di pasar modal biasanya tuh tidak melihat fundamental, Pak. Jadi menurut saya untuk jangka 2, 3, 4, 5 bulan ke belakang, daripada kamu beli emas batang, it's better you buy the stocks. Historical, harga emas itu selalu menyentuh titik tertinggi, all time high, selalu naik lebih tinggi. Betul. Tapi itu ada siklusnya, Pak Firman. Ibaratnya kalaupun beli emas sekarang, itu bukan untuk dalam waktu dekat dicairkan. Bener. Tapi untuk yang jangka panjang sangat baik kalau untuk sifatnya sangat panjang ya. Betul. Ketemu lagi di podcast The Fit Post Show. Hari ini kita akan membahas terkait investasi di emas atau saham emas di kondisi cemas. Nah, topik ini sangat relevan dengan kondisi seperti sekarang. Kita melihat perang dagang yang kita nggak tahu kapan selesainya. Dan kita bisa melihat rupiah tertekan. Dan ada banyak hal yang membuat orang bisa memang dalam kondisi cemas. Dan kita bisa lihat antrian terkait pembelian logam mulia di berbagai mall, terutama di Jakarta, terlihat sangat jelas. Ini yang membuat topik ini sangat menarik untuk kita bahas bersama seorang investor, ya, profesional trader yang memang tepat karena dia adalah seorang pengamat pasar modal. Langsung kita sambut bersama dengan Ko Michael Yo. Halo Pak Firman. Halo Ko Michael. Ya. Selamat datang kembali di podcast The Fit Post Show. Kemarin kayaknya cukup lama hari ini di Jakarta ya. Lumayan ini ya. Hari ini 2 minggu ada. Ada 2 minggu Iya. ya. Nah sepertinya kayaknya mau mengarahkan bisnis ke Jakarta nih. Amin. Oke, Ko Michael mau tanya. Apa yang Ko Michael ketahui apa tentang emas? Atau mungkin kapan Ko Michael pertama kali investasi emas? Usia berapa? Emas waktu pertama kali saya Sweet 17 tuh. Dibeliin bokap tuh emas. Dan sebenarnya salah satu dari keluarga saya, paman saya, itu punya bisnis, dia punya toko emas. Oke. Ya berarti udah cukup paham ya tentang seluk-beluk di investasi emas ya. Nah menurut Ko Michael dengan seperti sekarang ya banyak orang sepertinya sangat-sangat antusias banget beli logam mulia terkait emas. Menurut Ko Michael dari sudut pandang Ko Michael sebagai investor, pengamat pasar modal, seorang profesional trader, kira-kira dengan fenomena ini ada apa nih yang terjadi? Apa yang terjadi? Jadi emas itu selalu dikorelasikan dengan kondisi terbalik terhadap ekonomi dunia. Kalau ekonomi dunia lagi dipenuhin oleh uncertainty, ada perang dagang contoh, ada ketakutan, ada kepanikan atau ada potensi resesi, maka emas biasa itu selalu diburu. Nah salah satu contoh ketika terjadi perang, emas itu naiknya luar biasa, komoditas itu naiknya luar biasa. This time dengan terpilihnya Trump menjadi Presiden Amerika, apalagi terbaru dia mengeluarkan kebijakan tarif yang boleh dikatakan tidak fair bagi satu dunia, dan ini membuat emas semakin diburu. Itu satu. Yang kedua, salah satu alasan kenapa emas diburu adalah Bank of China. Jadi pemerintah China itu juga memutuskan untuk memborong emas yang beredar di seluruh dunia. Dan itu udah mereka lakukan selama 3 tahun ke belakang. Alasannya apa? Karena mereka ingin menjaga cadangan devisa mereka. Mereka juga ingin menjaga currency mereka tetap baik, tetap aman. Jadi mereka mau melepas ketergantungan antara dengan dolar terhadap emas. Nah jadi hedging nih. Yang punya dolar banyak, kita mulai pindahin ke emas gitu. Berarti ada 2 hal ini yang membuat akhirnya sekarang emas ini banyak diborong. Betul. Oke, nah berarti dengan kondisi seperti sekarang, menurut pendapat Ko Michael, apakah tepat saat ini orang membeli atau mengalihkan investasinya ke emas? Oke, bagaimanapun ya, kita lihat secara track back. Historical, harga emas itu selalu menyentuh titik tertinggi, all time high, selalu naik lebih tinggi. Betul. Tapi itu ada siklusnya, Pak Firman. Dia emas itu dalam historical selama 5 tahun dia bisa turun.
Kemudian selama 5 tahun dia bisa naiknya kenceng. Dan siklusnya itu biasanya 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun dari 2020 ini salah satu ke 2025 all time high di 2025. Jadi kalau teman-teman mutusin beli emas Sekarang? tahun ini, I think this is not a good time. Oke. Tapi kalau untuk ngehold itu masih oke. Tapi kalau seandainya punya duit gede harus sampai ngantri beli emas seperti yang diperhatikan di Yang kelihatan seperti media-media, sekarang, ya itu buat apa gitu loh. Buat apa sebenarnya the right time when you buy gold itu adalah ketika puncak dari ekonomi tertinggi. Nah, sementara kita baru mau menuju recovery. Saat ini kan masih chaos nih Pak Firman. Iya. Saya selalu meyakini seperti ini. Ada suatu riset yang ditemukan oleh James Scott. Dia mengatakan bahwa titik terendah dari ekonomi, titik terendah dari market itu juga menjadi titik terbaik untuk melakukan beli. Nah, saya bisa katakan dari 2020, 2021 itu pulih, 2022 mulai melemah, 23 melemah, 24 melemah, 25 itu puncak dari perlemahan yang dipimpin, di-trigger oleh Donald Trump. Ya, ya. Nah, so tahun ini itu adalah tahun yang paling buruk untuk ekonomi, untuk global politik, untuk stock market termasuk. Ya. Dan tahun terburuk itu biasanya menjadi titik tertinggi daripada gold. Oke, berarti dia berbalikan. Berbalikan. Kontradiktif Karena, ya. Yes, gold dan ekonomi itu proksi yang terbalik. Kalau kalian beli goldnya tahun ini, menurutku, kalau kena koreksi kalian mesti nunggu 5 tahun lagi tuh. Karena ingat, tapi gold itu sebenarnya memang proksinya untuk jangka panjang. Karena kan ada spread ya. Ya. Kalau kita beli emas batangan, plop 100 juta, besok kita jual udah nggak 100 juta lagi. Ya bisa jadi 90 juta something, kurang lebih 7, 8, 9% spreadnya. Oke, berarti udah siap rugi aja 7 sampai 8%. Siap rugi, tapi dengan harga gold yang condong naik, memang it's good for the long term. Nah, pertanyaannya long termnya kalian siap nggak kalau nahan 5 tahun? Ya. Gitu. Ibaratnya kalaupun beli emas sekarang itu bukan untuk dalam waktu dekat dicairkan. Bener. Tapi untuk yang jangka panjang sangat baik kalau untuk sifatnya sangat panjang ya. Betul. Atau untuk lindung nilai mungkin kok. Lindung nilai betul. Untuk lindung nilai. Untuk lindung nilai. Seperti yang dilakukan oleh Cina ya. Betul. Nah, apakah berarti itu pemerintah Cina memang udah melihat kondisi seperti sekarang kurang baik buat global, makanya mereka untuk menjaga nilai tukar mereka dengan cara mereka borong emas? Agak sedikit berbeda kalau saya melihat seperti ini Pak Firman. Mungkin kalau kita di harga berapapun kita mau beli emas dengan jumlah uang yang kita punya, itu pasti ada di pasaran. Ya. Tapi kalau pembelian ini dilakukan oleh suatu negara atau dilakukan sebuah lembaga yang AUM-nya atau volumenya terlalu besar, itu bisa jadi barangnya nggak ada. Ya, betul. Nah, itu yang dilakukan China, dia nggak peduli ekonomi mau seperti apa, yang penting dia punya emas, cadangan emas sebanyak-banyak mungkin. Karena dibandingkan dengan resource mereka yang hampir, yang boleh kita katakan nggak terbatas ya, mereka lebih worry barangnya nggak ada daripada harganya mahal. Kalau kita kan takut nih harganya mahal, Betul, ya kan? betul. Kalau mereka takut barangnya nggak ada. Nah, salah satu contoh bulan lalu itu Jerman meminta Amerika untuk memberikan balikin emasnya secara fisik. Saya nggak mau simpan di tempat kamu. Kalau Amerika ternyata nggak punya fisiknya gimana? Bisa loh. Ya. Maka dia harus beli di market. Kalau dia harus beli di market di harga Naik sekarang, lagi. habis itu mereka. Nah, makanya sebenarnya agak sedikit berbeda pola pikir atau mindset dan nilai resiko yang mereka lakukan. Mereka lakukan untuk lindung nilai, yang mereka lihat adalah volumenya. Sementara kalau kita akan jauh lebih baik kita berusaha mencari yang terbaik. Karena kita kan ada yang namanya opportunity cost. Oke. Karena begitu ekonomi baik, begitu GDP semua negara naik, begitu semua udah makin bersinergi, biasanya emas ditinggalin Pak Firman. Kenapa? Karena mereka-mereka yang udah nge-hold emas dalam jangka waktu panjang, itu bakal mulai mencairkan emasnya. Kemudian dipindah ke bisnis gitu loh. Karena kenaikan emas memang stabil, tapi kan cukup slow gitu loh. Meskipun tahun ini termasuk salah satu yang paling kenceng ya. Year to date emas Antam sampai podcast ini dibuat di April, hari ini April tanggal 20-an. Tanggal 30. Tanggal 30 itu sudah naik 28 sampai 30%. Emas. Luar biasa. Tapi sayangnya ya kenaikan itu juga bakal dipotong sama spread beli kan. Yang tadi ya. 7 sampai 9%. 7 sampai 9%. Oke. Jadi kurang lebih sekitar 21%. 21%. Berapa return yang dipegang oleh saham emas? Contohnya Antam. Hampir 50%. Hampir 50%. Year to date hampir 50%. Oke. Nah,
kok kalau kita mau bicara ada emas dan ada saham emas. Ya. Nah, menurut Ko Michael nih sebagai seorang profesional trader dan memang berkecimpung di investasi di saham, trader saham, trading saham. Nah, gimana dengan saham emas menurut Ko Michael? Kalau dibanding dengan emasnya? Kalau saya sebut ini fakta yang agak nggak enak sebenarnya Pak Firman. Ya. Ketika harga emas melonjak naik ke atas, menyentuh all time high, contoh seperti sekarang yang mendekati angka 2 juta ya, atau berapa dolar ya, 2.400 ya, Ya, 2.400 dolar per ounce. Itu artinya ekonomi sedang dalam masalah. Ya. Geopolitik sedang tidak baik-baik saja. Ya. Ketika itu terjadi, maka biasanya stock market itu mengalami sell off. Jadi harga emas naik, contoh ya, Trump melakukan cuitan pertama, itu harga emas naiknya gila-gilaan. Yang lain koreksi, bahkan sampai cryptocurrency juga koreksi. Ya, betul. Dow Jones koreksi, Nasdaq koreksi, Hang Seng koreksi sampai 14%. Belum pernah dalam sejarah saya melihat Hang Seng koreksi 14%, Pak Firman. IHSG minus 7%. Ya. Dan saham Antam juga koreksi saat itu. Karena bagaimanapun ketika kita membeli saham emas, kita bukan beli emasnya. Kita beli di suatu instrumen yang jual belinya tuh gampang banget. Ini adalah side effect, sisi buruk dari bursa saham. Ketika terlalu gampang untuk dilakukan jual beli, spreadnya rendah, gampang juga orang mengalami kepanikan. Tapi disitulah datang peluang. Oke. Nah, jadi bisa saya katakan, jika kamu ingin berinvestasi di saham emas, dalam jangka panjang, itu sebenarnya lebih cocok kalian beli emas batangnya. Kalau jangka panjang. Jangka panjang. Jika kamu ingin mengambil peluang dalam waktu short term, paling cocok itu adalah menunggu di pasar modal. Menunggu di pasar modal. Ya, menunggu mencari peluang di saham emas, mencari peluang di pasar modal yang memiliki korelasi dengan emas. Oke. Nah, menurut Ko MY, apakah dengan kondisi yang seperti sekarang, ketika emas sudah harganya tinggi-tinggi sekali nih, lalu ada saham emas, lalu mereka misalnya mau beli saham emas karena berharap, wah ini udah ketinggian nih, mungkin sebentar lagi akan koreksi. Sementara di satu sisi, karena orang melihat kondisi yang tidak baik, yang tidak menentu, akhirnya mereka beli emas, tetapi harga saham emas ini udah pada murah nih. Nah, mereka mengalihkan ke sana. Apakah waktunya udah pas menurut Ko Michael? Ya, jadi harus diakuin bahwa inflow yang terjadi di pasar modal biasanya tuh tidak melihat fundamental, Pak. Jadi contoh, kalau seandainya MSCI memutuskan mengupgrade Indonesia, atau the Fed memutuskan melakukan quantitative easing, printing money, atau China memutuskan memberikan stimulus, itu jangankan saham emas, saham perbankan, saham tambang, saham konstruksi, saham properti pun naiknya barengan. Even saham CPO juga naiknya barengan. Nah, kenapa? Karena stimulus yang diberikan ke pasar modal, itu mereka kalau beli tuh foreign dibandingkan kita itu beda, Pak. Kalau saya mau beli saham, hari ini saya analisa, saya pengen beli 3 saham contoh. Ya. Kalau foreignnya memutuskan beli, dia nggak kayak gitu, Pak. Dia belinya LQ45 beli, Kompas 100 beli, Langsung semua. Langsung semua bundling. ETF kalau beli, makanya kenapa itu fungsinya indeks, Pak. Kompas 100, Serikahati, tapi Serikahati kayaknya udah nggak ada ya. Kemudian IDX Kompas 100, IDX 30, LQ45, indeks ESG, kemudian indeks dividen itu biasa dibuat tujuannya biar foreign atau dana-dana gede itu bisa melakukan pembelian secara bundling. Nah, jadi saya bisa katakan seperti ini. Seandainya ekonomi kita udah mulai pulih, indikator-indikatornya itu tadi yang saya sebutkan, bukan cuma saham emas. All the stocks will recovery. Kita ini berada di posisi indeks kita bottom. Podcast kita yang kemarin sebelumnya, Pak, itu IHSG belum break 6.500. Nah, saat itu saya katakan ini kalau break, lunjemnya dalam itu. Dan kebuktinya tuh perbankan kita semua sampai ARB, Pak, 15% segala macam. Betul. Nah, dan itu sebenarnya momen-momen inilah yang saya tunggu. Momen-momen terjadi koreksi massal yang dimana itu juga sekaligus menjadi momen terbaik untuk beli. Oke. Berarti waktunya itu kita lagi tunggu tentang variabel-variabel terkait perbaikan di pasar modal. Jadi menurut saya untuk jangka 2, 3, 4, 5 bulan ke belakang, daripada kamu beli emas batang, it's better you buy the stocks, the gold stocks. Tapi kalau point of view kamu ada 5 tahun sampai 10 tahun, jangan di stock market,
gitu loh, harus di emas batangnya. Emas batang. Oke. Nah, sekarang kalau kita bicara emas kan ada safe haven, itu sebagai safe haven ya. Satu lagi dolar. Oke. Nah, antara kedua ini, antara emas dengan dolar, menurut Ko Michael gimana nih? It's gold. Gold. Ya, gold, karena dengan terjadi crash itu dolar itu bisa kabur loh Pak. Jadi gini, Donald Trump itu saat ini amat sangat ingin dolar Fed melakukan cut rates. Tapi saat ini Jerome Powell, chairman-nya itu masih nahan diri. Dengan pemangkasan suku bunga yang dilakukan oleh Amerika, itu dolarnya bakal kabur Pak. Ya. Jadi konsep berpikirnya seperti ini. Dow Jones, Nasdaq itu di era kepemimpinan Biden itu naik gila-gilaan Pak. Dipimpin oleh stok seperti Nvidia, Meta, X, Apple itu naiknya gila-gilaan. Nvidia kalau saya nggak salah tuh naik 20.000 kali lipat Pak. 20.000 kali kalau nggak lipat. salah saya 20.000 atau 2.000 saya lupa, nanti datanya boleh teman-teman cek kembali ya. Tapi itu kenapa luar biasanya, karena kenaikan dia tuh nggak seperti kenaikan Arto di kita Pak. Kenapa? Karena dia itu market cap-nya bahkan jauh lebih besar dari BCA. Oke. Jadi itu kenaikan dengan super liquid, dengan super besar market cap-nya. Dan tahun ini itu adalah tahun-tahun di mana mereka udah harus melakukan pemangkasan suku bunga. Kalau itu tidak dilakukan, ada potensi mereka mengalami yang namanya resesi. Nah, jadi ketika terjadi pemangkasan suku bunga, yang terjadi adalah dolar melemah. Per hari ini podcast di XY itu udah di bawah 100 Pak. Di bawah 100. Di bawah 100. Kalau seandainya berdasarkan view technical, itu seharusnya bisa ke 97. 97. Jika itu terjadi, dolar masih akan melemah terhadap seluruh mata uang. Cuman sayangnya memang rupiahnya sedikit berbeda Pak. Iya, seharusnya rupiahnya menguat ya. Tapi ternyata rupiah, ada satu kondisi di dalam negeri kita yang ngebuat uang itu lari keluarnya lebih banyak Pak. Apa tuh? Salah satunya Pak ya, judi online. Kemudian yang salah duanya ini Pak, banyak taipan yang mereka kabur dari Indonesia. Mereka nggak confident terhadap kondisi ekonomi dan politik kita, yang membuat mereka memindahkan sebagian aset mereka. Jadi dari rupiah mereka pindahin most likely kebanyakan ke Singapura, ada yang Malaysian, ada yang ke China. Jadi meskipun dolar di XY rendah, Japanese menguat, Malaysian ringgit menguat, dolar Singapura menguat, dolar Australia menguat, rupiahnya melemah. Nah, kalau dengar seperti itu, ketika nanti dolarnya menguat, kita makin ikutan melemah lagi. Makin melemah lagi, betul. Wah, nah agak seru juga ya. Agak seru, tapi makanya saya bilang setiap krisis biasanya datang itu setiap 5 tahun Pak. 5 atau 7 tahun. 2008 kita krisis, 2013 kita krisis, 2020 kita krisis, ini 2025. Kejadian lagi. Dan setiap krisis biasanya 1 sampai 3 tahun setelahnya akan selalu ada yang ngomong seperti ini. Gila ya, tahu dulu gua beli. Apakah tahun 2026, 2027, 2028 akan kejadian hal yang sama? Apakah kita akan menyesal bahwa kita tidak menyempatkan duit kita di dalam investasi ini? Gitu. Berarti menurut Ko Michael ini saat yang tepat juga untuk masuk ke saham. Untuk masuk ke saham. Saya ambil satu contoh Pak. 10 tahun ke belakang yang membagikan dividen double digit di atas 10%. Itu most likely perusahaan batubara, benar Pak ya. Adaro, kemudian PTBA, ITMG. Tapi tahun ini Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI itu membagikan dividen double digit. Loh kok bisa? Padahal earning mereka biasa-biasa aja, bahkan slightly below gitu. Betul. Turun sedikit ke bawah. Tapi kok bisa dividennya double digit? Selama 10 tahun ke belakang, perbankan tidak pernah membagikan dividen double digit. Paling besar itu tahun 2023 itu ada di angka 4-6% perbankan kita. Tahun ini kenapa bisa 10%? Padahal kan lagi ancur-ancur. Rupiah kan lagi jelek. Bahwa ternyata penurunan harga dolar, penurunan kinerja perusahaan saham itu tidak sebanding dengan penurunan harga sahamnya. Penurunan harga sahamnya terlalu jauh. Sehingga sampai di titik di mana dividen Rp460
yang dibagikan oleh Bank Mandiri di harga 4.600, 10% dong. Ya, kan? ya. Nah, bayangkan kalau kita bisa dapat Bank Mandiri tahun ini di harga 4.600 ke bawah. Let's say 4.600 sampai 4.000. Kita ambil tengah deh, kita bisa dapat 4.200. Ya. Kalau tahun depan bagi 460 juga, berapa dividen yang kita dapat? 11 sampai 12%. Iya. Kalau Bank Mandiri balik, nggak usah ke 7.000 atau 8.000 kayak tahun kemarin deh. Ke 6.000 aja Pak. Dari 4.000 ke 6.000. Berapa sih floating profit kita? 50% loh. Masuk 100 juta, kalian tahun depan jadi 150 juta. Iya. Dapat dividen lagi 12%. Dapat lagi dividen lagi. Yes. Jadi makanya bagi saya lagi harap cemas nih, nunggu Donald Trump berulah lagi. Nunggu Presiden Xi Jinping melakukan balasan. Jadi kalau Bank Mandiri di bawah 4.600, di bawah 4.000 menurut saya merem. Justru itu time to Itu buy. the best time to buy. Kapan lagi dapat perbankan dividen double digit? Memang kalau orang nanya, tapi kan lagi serem kok, rupiah lagi tinggi, pemerintah kita lagi nggak dapat trust dari investor. Justru itu saatnya yang ngebuat harga saham ini bisa seperti ini. Jadi jangan hanya lihat lari ke emas dong, tapi lihat juga ada potensi di pasar saham. Bener. Kalau seandainya pemerintahan kita baik aja, Ya. kita penyampaian presiden itu oke. Program-program kita didukung semua sama pemerintah. Bisa nggak kita dapat harga Bank Mandiri 4.600 seperti kemarin? Nggak bisa. Ya ini momen-momen pas ini. Oke. Nah, kondisi seperti yang sekarang yang menurut Ko Michael ini saat yang tepat untuk masuk ke pasar saham. Artinya jangan melihat kondisi yang seperti ini mereka langsung lari ke emas aja, tapi justru ini adalah kondisi yang pas untuk mereka membeli saham tadi yang dividen bank-bank besar itu bisa sampai 2 digit ya. Nah, kira-kira apa yang membuat mereka dengan kepanikan seperti itu, mereka tidak bisa melihat ada opportunity yang cukup bagus nih di pasar saham? Hampir semua selalu terjadi seperti itu Pak. Semenjak zaman Nabi Pak ya. Psikologis dari mungkin 90% masyarakat itu seperti itu. FOMO. Mereka gini Pak. Ini datanya nggak resmi sih Pak. Saya nggak bisa tampilkan. Tapi saya punya satu rumor di market. Bahwa ternyata kemunculan retail di COVID yang begitu booming itu. Kebanyakan masuknya justru di pucuk. Di titik-titik tertinggi. Kenapa? Karena sifat takut ketinggalan. Sifat takut gak jadi kaya. Saat ini kan eranya udah era media sosial yang begitu lebar Pak ya. Bukan cuma Instagram, ada X. Kemudian ada Threads, kemudian ada TikTok. Ini ngebuat jendela kita di rumah. Jendela kita terhadap terhadap gaya hidup orang, terhadap pendapatan orang itu dipecah. Boleh saya katakan jendelanya udah pecah. Dan apa yang ditampilkan di media sosial itu adalah 90% mungkin fake. Dan itu ngebuat kita jadi selalu ngebandingin diri sama orang lain. Kita ngelihat orang liburan ke luar negeri, makan di tempat fancy, naik mobil mewah. Dan itu ngebuat kita kayak, gimana ya cara gue bisa begitu? Gimana cara gue bisa? Sehingga pola pikirnya tuh selalu setiap ada sesuatu yang mungkin ini peluang nih, kejar. Mungkin ini bisa, ini nih kejar. Itu alasan kenapa banyak orang ngantri emas sampai kayak kemarin. Kenapa sih nggak tunggu koreksi? 1 tahun lagi lu nunggu begitu mulai turun. Sekarang pasti nyesel dong karena turun. Iya kan? Yang kemarin ngantri sekarang nyesel dong karena sempat turun, ya kan? Betul. Udah harganya turun, ada spread lagi dari pembelian. Ngantri lagi. Makanya menurut saya ya hal-hal seperti ini it is all about the mindset gitu loh. Di saat semua orang takut, 90% orang takut, kamu boleh mulai coba berpikir kebalik gitu loh. Oke. Berarti dengan kata lain mereka harus mengupgrade pengetahuan, memperoleh informasi yang benar. Informasi yang ada nggak boleh hanya diambil begitu aja, tapi mereka harus lakukan exercise ya. Betul. Terkait apakah ini udah saat yang tepat untuk mereka masuk. Bahwa sebenarnya apa yang mereka kabur, mereka lari dari pasar saham itu justru sesuatu yang kurang baik. Justru itu ada peluang, ada opportunity di dalam. Kalau untuk dari awal tahun sampai Januari, Februari, Maret, April sampai April, saya bisa katakan itu keputusan yang cukup baik kabur dari pasar saham. Atau mungkin kita mengurangi exposure kita lah di pasar saham. Tapi untuk bulan-bulan ini, nah ini udah momen-momen kalian mesti ancang-ancang nih untuk siap-siap karena ini bottoming itu udah sebentar lagi. Oke, Ko MY, ini kalau ada dari pemirsa yang nonton acara ini, mereka ingin belajar tentang bagaimana untuk mereka berinvestasi di pasar modal. Bagaimana caranya?
Saya punya satu komunitas yang salah satunya saya dirikan kerjasama dengan investasiku. Iya. Jadi biaya masuknya itu nggak ada, gratis, literally gratis. Hanya kalian perlu minimal dana sebesar 10 juta dan Iya. ini tidak di locking. Ini menjadi kapital kalian untuk belajar bareng dengan saya. Langsung belajar praktek langsung. Ya, karena kenapa saya buat seperti ini? Karena bagi saya inilah lesson atau course yang paling mahal. Belajar pakai uang sendiri. Betul, Nah, betul. toh 10 juta cost-nya ya mentok-mentok menurut saya. Sejelek-jeleknya ya minus 20%, artinya minus 2 juta gitu loh. Iya, Kalau kamu bayar kursus ya kurang lebih segitu atau bahkan lebih mahal. Tapi kalau ini kamu ngerasain sendiri gitu loh. Dan yang saya berikan itu bukan stock pick, Pak. Ya. Yang saya berikan justru pola pikir, bagaimana kamu manage resiko, bagaimana kamu manage kamu punya FOMO. Oke, lebih ke arah psikologinya. Psikologi dan cara kita ngelihat market in other way gitu loh. Oke. Nah pemirsa, bagi yang tertarik untuk belajar atau investasi langsung, ini momen yang langka. Ya, tinggal scan barcode yang ada di screen dan buka rekening tadi bersama dengan investasiku. Cukup store 10 juta di RDN. Ini saudara langsung di coaching bersama pakarnya Ko Michael Yo. Ya. Penutup Ko Michael, terkait dengan kondisi seperti sekarang, harga emas yang naik tinggi, pasar saham yang sebenarnya ada opportunity. Penutup dari Ko Michael seperti apa? Jadi saya mau sampaikan ke teman-teman gini. Kalau di tahun 2020 yang ramai itu sempat stock market. Ya. Kemudian berubah jadi Bitcoin. Lalu ubah jadi emas. Ya. Nah, teman-teman harus sadar sesuatu bahwa every instrument itu has its own cycle. Setiap Siklus, instrumen itu punya siklusnya sendiri. Kalian harus pelajari kalian nggak perlu jadi seorang expert untuk tahu siklusnya. Kalian hanya perlu memahami bagaimana siklus yang terjadi dengan kejadian ekonomi yang terjadi di seluruh global. Nah, hal seperti fundamental seperti inilah, kalau kalian bisa punya pengetahuan seperti ini, kalian bisa bahkan menempatkan uang kalian, investasi kalian dengan bijak, yang enggak ikutan orang, yang enggak pakai logika berpikir gitu loh. Jadi kalian mesti own your own intellectual gitu loh. Oke. Sudah dengar langsung dari pakarnya, Ko Michael Yo, yang akan membimbing saudara di kondisi cemas seperti sekarang untuk bisa berpikir secara rasional. Jadi tidak perlu lagi panik di dalam kondisi cemas. Justru di dalam kondisi cemas tersebut ada opportunity yang sebenarnya kita bisa bidik. Kita bisa lihat dan kita bisa putuskan secara bijak. Oke, makasih Ko Michael. Sama-sama Pak Firman. Untuk podcast hari ini. Sukses terus ke depan. Makasih untuk wejangan yang diberikan kepada para pemirsa yang menonton acara di channel Seru The Fit Post Show. Oke, sampai ketemu di selanjutnya, podcast selanjutnya. See you.